Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa. Saya akan berdoa buat setiap kita. Tuhan, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini Tuhan siapkan kesempatan bagi kami kembali untuk kami boleh belajar kepada firman Tuhan. Kami mohonkan Tuhan belas kasih daripada Tuhan agar kiranya kasih karunia Tuhan yaitu mengerti, mengenal kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh mengenal Kristus di dalam kebenarannya, boleh nyata atas kami Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi. Berikan kami pencerahan daripada kuasa firman-Mu, sehingga kami boleh terbuka pikiran kami akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa mohon bijaksana daripada Allah Bapa juga turun atas hamba-Mu ini. Kira hikmat, marifat dalam setiap perkataan hamba-Mu ini boleh memberikan sebuah pencerahan bagi kebenaran firman Tuhan. Berkata-katalah atas setiap hati dan pikiran setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon sucikan, mohon kuduskan. Berbelas kasihanlah Tuhan kepada setiap kami. Ampuni segala dosa kami, layakkan kami di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh menerima berkat daripada kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Terpuji-pujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan kembali membaca di dalam Kejadian 49. Kejadian 49 ini mengenai perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya, nanti dia meninggal ya. Kejadian 49 ayat 1 sampai ayat yang ke-28 ya. Ayat ke-28 kita akan coba baca. Mungkin saya akan pecah dulu gitu ya. Pecah di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 ya. 1 sampai ke-7 ya. Jadi saya akan coba bahas dulu 1 sampai 7, kita coba baca gitu ya. Saya ganjil Bapak Ibu genap. Ya, saya ganjil Bapak Ibu genap. Oke. Perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya kuberitahu kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari." Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual, ya lanjut. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras, terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Kita melihat dua hal dulu gitu ya. Yang pertama adalah ketika di dalam masa hidupnya Yakub yang sudah tua dan menjelang kematiannya, dia mencoba mengumpulkan tenaga yang ada untuk dia mengumpulkan anak-anaknya yang nanti cikal bakal dari suku-suku dari bangsa Israel. Ya, jadi ketika itu Yakub ingin memberitahukan apa yang akan terjadi kau alami di kemudian hari. Ini kita bicara seperti nubuatannya. Jadi Yakub memberkati dan memberikan nubuatannya kepada 12 suku Israel nanti seperti apa jadinya. Nah, yang menarik adalah ketika kita membaca tadi Ruben gitu ya, sesuatu yang di awalnya enak gitu ya, ada satu kekuatan, permulaan kegagahan dan lain sebagainya gitu ya. Dan akhirnya terakhir sebelum masuk ke Simeon dan Lewi itu ada segala kebobrokan, ada segala
kejahatan gitu ya, yang mungkin Yakub mengetahui hal ini gitu ya. Yakub mengetahui hal ini ya. Jadi diungkapkan gitu ya, sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, kalau kita lihat lagi di Simeon dan Lewi pun sama gitu ya. Ini senjata mereka ialah alat kekerasan. Emang mereka ini orang yang suka berperang gitu ya. Dan lihat bagaimana keamarahannya, sesuatu yang mungkin sifatnya negatif Bapak Ibu ya. Tapi ini disampaikan oleh Yakub gitu loh. Oleh Yakub. Jadi kalau kita bicara nubuatan, maka pernyataan Tuhan ya. Yakub bukan untuk boleh pernyataan Yakub atau nubuatan ini bukan karena keinginan daripada Yakub ya. Kita sedang membahas di dalam Kejadian 49 ayat 1 nanti baru sampai ayat 7 saja, Kejadian 49 ya. Jadi ketika kita melihat bahwa Yakub tidak serta-merta gitu kan sesuatu yang enak-enak ngomongin. Kalau kita bicara kumpulin anak segala macam, mungkin gitu ya kita akan mengatakan sesuatu yang sifatnya baik-baik saja. Ya. Sifatnya baik-baik saja, tanda petik gitu ya. Kita mau, oh kamu nanti begini ya, kamu begini ya, begini ya, begini. Semua kita pengen sama seperti orang-orang yang akhirnya tidak mau berkata sesuatu yang negatif, ya, benar nggak? Sesuatu yang kayaknya tidak menyenangkan gitu ya. Sesuatu yang kayaknya sengsara mungkin gitu ya. Sesuatu yang sifatnya mungkin penderitaan, mungkin kita akan berpikir gitu loh. Kita nggak mau mengatakan hal itu, ya. Tapi tidak dengan Yakub. Ya, tadi ada Ruben, ada Simeon dan Lewi gitu ya. Itu sudah bicara sesuatu yang mungkin tidak enak di awal tuh. Nanti masuk kalau Yehuda kedengarannya enak gitu ya. Nah makanya di pembukaan ini, di bagian awal ini, Yakub membicarakan sebagai nabi Tuhan, tanda petik ya. Sebagai orang yang diutus oleh Tuhan, sebagai perantara Tuhan. Dia dipakai oleh Tuhan sebagai Israel. Ya, maka dia akan menetapkan bagaimana nanti jadinya bangsa Israel ini dari suku-suku 12 suku ini nanti, ya kan? Dia akan menyatakan apa yang Tuhan sudah nyatakan, dan Yakub punya tugas menyampaikan apa yang Tuhan nyatakan. Jadi misalnya ada sesuatu yang mungkin kita tabu gitu ya untuk diceritakan atau disampaikan. Tapi disampaikan sih, waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki pertiduranku. Terjadi perselingkuhan gitu ya. Terjadi satu skandal yang tidak baik yang terjadi pada Ruben. Kenapa ini diungkapkan oleh Yakub? Kan harusnya kita udah silent aja, nggak usah ngomong apa-apa, kan gitu kan? Sepertinya jadi yang lain mungkin tahu, wah gila ya parah Rubennya gitu ya. Jadi semua orang yang nggak tahu jadi tahu, misalnya seperti itu ya. Nah inilah Alkitab. Tuhan memberikan sebuah kejujuran di dalam perkataannya. Yakub pun demikian. Siapa sih yang mau kalau misalnya anaknya diomongin yang jelek-jelek? Nggak ada yang mau kok. Sebisa mungkin kita sebagai orang tua pasti akan menyembunyikan kesalahan anak. Ya kan? Kita sebagai orang tua pasti kita akan coba melindungi dia. Dia salah pun kita keep diam gitu kan. Kita nggak mau bahas gitu kan. Kita cenderung malah lebih memotivasi mereka gitu. Bener nggak? Seringkali demikian, kita ingin sepertinya mereka jangan sampai feel guilty gitu kan. Tapi ada titik ekstrim Bapak Ibu, bahaya. Kadang ngajar ingin supaya jaga perasaan anak, jangan sampai dia feel guilty, nanti dia self-sabotation atau apa gitu ya. Lalu kita cenderung, nah ini bijaksana dari Bapak Ibu ya, karena karakteristik anak berbeda-beda. Ya, karakteristik anak berbeda-beda. Nah tapi poin saya di sini adalah, Yakub bernubuat bukan berdasarkan pada maunya dia. Ya, seringkali para hamba Tuhan, kalau kita lihat nubuatan, pasti nubuatan yang enak-enak Bapak Ibu. Ya kan? Kita rumors. Tahun depan, tahun resesi. Susah, sulit gitu kan. Lalu sekarang mencoba. Tahun depan adalah tahunnya kemenangan gitu kan. Semua, wah gembar-gembor misalnya gitu ya. Nggak ada yang salah sih. Tapi jangan pakai nama Tuhan. Ya, saya nggak terlalu setuju kalau mengatasnamakan, tanda petik ya, hamba Tuhan tuh dikaitkan langsung, wah ini nubuatan Tuhan nih. Kalau yang baik-baik gitu ya, pasti daripada Tuhan.
Kalau yang buruk-buruk itu bukan daripada Tuhan. Kita harusnya sebagai hamba Tuhan optimis, misalnya seperti itu. Ya kan? Bagaimana kalau emang Tuhan mau sampaikan sesuatu yang mengerikan terjadi? Bukankah itu kalau yang Tuhan mau, kita pun harus dengar? Banyak orang sesuatu yang akhirnya menolak, apaan itu? Itu bukan hamba Tuhan. Masa hamba Tuhan tanda petik memberikan kutuk? Misalnya gitu ya. Kan sesuatu yang tidak menyenangkan itu seperti kutuk. Masa seorang hamba Tuhan menyatakan sesuatu yang tidak baik gitu kan? Hamba Tuhan apa bukan gitu kan? Selalu dikaitkan yang baik itu nubuatan dari Tuhan, asli, sejati. Kalau sesuatu yang buruk itu sesuatu yang dari setan, yang bukan daripada Tuhan. Kita mesti tengking misalnya. Bapak Ibu, pada waktu zamannya Nuh kan sebagai nabi Tuhan kan. Nuh juga membicarakan kepada orang-orang yang ada di sana bertobat, masuk ke dalam bahtera. Kan sesuatu yang tidak menyenangkan, Tuhan akan turunkan air bah. Sesuatu yang gak menyenangkan toh. Nggak mau dengar semuanya, nggak mau terima semuanya, malah semuanya bebas gitu kan, bablas gitu kan, malah menertawakan Nuh. Bayangkan bencana di depan mata, Nuh kasih tahu, masuk ke bahtera. Kamu mimpi di siang bolong. Bayangkan Bapak Ibu, sesuatu yang tidak menyenangkan, bah turun air bah, siapa yang mau menderita? Tapi Tuhan kasih satu perlindungan, yaitu apa? Bahtera. Seringkali inilah pernyataan yang seringkali orang awam, jemaat Tuhan secara awam, kita tuh memandang bahwa kalau sesuatu yang baik itu pasti daripada Tuhan, nubuatan yang baik itu dari Tuhan. Tidak demikian. Contoh di sini kita lagi bahas 3 anak pertamanya, Ruben, Simeon dan Lewi, ya kan? Ini sesuatu yang terjadi yang tidak menyenangkan. Udah dibilangin dulu, bayangkan. Tapi ini adalah pernyataan daripada Allah. Pernyataan daripada Tuhan, kita bisa elakkan apa? Nggak bisa kita elakkan apa-apa. Kita pengen mau yang enak-enak saja gitu kan. Ketika yang tidak menyenangkan berarti itu bukan daripada Tuhan. Kita jangan sampai berpikir demikian. Kalau dasarnya Yakub misalnya ada sesuatu yang tidak menyenangkan, dia tentu akan tahan, dia nggak bakalan mau ngomong gitu loh. Ini sesuatu yang bukan perkataan Yakub secara pribadi, tapi dia ada perkataan Allah yang Tuhan pakai Yakub untuk bicarakan kepada bangsa Israel. Nanti suku-suku ini menjadi bangsa Israel. Seperti apa jadinya mereka? Bayangkan, ini pernyataan Allah. Kita pun harus tunduk, kalaupun gitu ya. Kan kita tahu ya udah melewati COVID segala macam gitu ya. Belum lagi resesi segala macam. Nah, nanti kita akan coba bandingkan antara hubungan nubuatan dengan pengetahuan ya. Kita lanjutkan dulu di dalam Kejadian 49 ayat 8. Kita lanjut Bapak Ibu. Saya nggak bakalan mungkin terlalu detail untuk bahas mengenai nubuatan satu persatu anaknya, tapi nanti saya akan coba secara global supaya kita mengetahui ya, karena cukup panjang ya, cukup dalam gitu ya. Karena kita pemula gitu ya, saya rasa saya akan petik-petik saja beberapa bagian yang nanti menjadi gambaran gitu ya untuk mapping kerangka berpikir kita. Ayat 8 sampai saya coba pecah sampai 17 dulu ya. Nanti si Yakub istirahat nih di ayat 18 ya. Sampai 18 nih ya, sampai 18. Jadi 8 sampai 18. Bapak Ibu genap, saya ganjil. Kejadian 49 ayat 8 sampai 18. 1 2 3. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaian dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Zebulon akan diam di tepi pantai laut.
Ia akan menjadi pangkalan kapal dan batasnya akan berisi dengan Sidon. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disedengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Semoga dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Dia jeda dulu sebelum kegat ya Bapak Ibu ya. Ini ada penafsir, jadi pada waktu kelelahan dia sudah ngomongin Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, tadi ada Zebulon, ada Isakar, terus ada Dan. Dia napas dulu Bapak Ibu, capek gitu ya. Jadi pada waktu dia menyatakan itu gitu ya, jadi ada jedah gitu ya sebelum kegat gitu ya. Nah kita coba lihat, kan pas Yehuda tuh enak ya. Wah ini tongkat kerajaan, anak singa. Yehuda ini nanti tarik turunnya, kalau tadi kita dengar, itu Kristus tuh. Ya, karena nanti Yehuda ini melahirkan raja-raja. Nanti tarik Raja Daud. Raja Daud melahirkan Kristus. Kristus tuh tongkat pemerintahan. Ya, di situ ada nubuatan mengenai Kristus. Ya, jadi dari suku Yehuda nanti turun ke bawah ya, Daud melahirkan raja-raja, nanti Kristus tuh. Ada pemerintahan Kristus lah sebagai raja ya. Jadi keturunan raja itu dari Yehuda, Kristus dari suku Yehuda ya. Jadi nanti tariknya ke situ ya. Yang menarik lainnya adalah ketika kita melihat bahwa tadi Zebulon ya. Nanti kalau kita lihat nanti di kisah misalnya Yosua pembagian suku-suku gitu ya, tinggal di mana. Nah itu Zebulon itu di tepi pantai laut ya. Jadi dia mungkin kalau kita di sini pangkalan laut tuh kayak mungkin Tanjung Priuk gitu ya. Sekitaran pelabuhan yang air segala macam gitu ya. Nah itu nanti pekerjaannya berkaitan dengan demikian. Nanti jadi pada waktu Yosua membagi wilayah itu pesisir itu rata-rata suku Zebulon ada di sana. Nah yang menarik adalah Yosua tahu dari mana? Ini pasti dari tua-tua segala macam. Perkataan Yakub ini dipegang, Bapak Ibu. Dipegang, ya, dipegang sampai akhirnya nanti kita akan terbentuk indahnya gitu ya. Kalau pelajarin lagi, ini semua ternyata oh iya udah dinubuatkan loh, ya. Setiap suku-suku nanti kita oh iya nih yang suka berperang siapa? Oh ini udah dinubuatkan, emang mereka suka berperang gitu loh. Suku Simeon gitu kan berperang gitu loh. Oh, ini udah dinubuatkan gitu loh. Nah, yang berikutnya ketika kita melihat bahwa Isakar juga ya. Isakar ini pekerja gitu ya. Jadi dia suka melakukan sesuatu yang pekerja keras lah gitu ya. Jadi kayaknya nggak enak juga ya kok jadi budak roti, budak rodi gitu ya. Dia yang membayar pajak dan sebagainya. Jadi kadang ada sesuatu yang kayaknya kok nggak enak ya jadi karyawan gitu ya. Tapi bukan itu nanti poinnya ya. Jadi ada beberapa dari keragaman ini semua. Ini untuk saling mengisi satu dengan yang lainnya. Kalau kita lihat nantinya. Dari gambaran picture ini yang kayak pecah-pecah, ada yang enak ya, ada yang ini ya, Yehuda enak ya, jadi raja gitu kan. Kok kayaknya Isakar gini kan jadi orang keledai yang bekerja mati-matian gitu kan. Terus nanti kita bicara lagi nanti ada Naftali gitu ya, yang lebih elok rupanya, parasnya. Wah kayaknya nggak adil misalnya seperti itu ya. Nanti kita akan coba lihat gambaran kecil-kecil ini ya. Saya hanya luarnya saja nih Bapak Ibu ya, kalau mau dalamin terlalu panjang ya. Terus ada lagi Dan. Kalau Dan itu kita lihat ya ayat 16. Adapun Dan ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Ya. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Jadi kayak semacam sesuatu yang enak. Tapi Dan itu salah satunya kalau kita kenal gitu ya. Itu Simson. Tahu kisah Simson ya? Kisah Simson tuh. Hajar orang Filistin, ya kan? Pada waktu itu Simson punya kekuatan, lalu ya mereka memenjarakan Simson. Singkat cerita itu semua dirubuhkan, semuanya terkubur hidup-hidup. Bayangkan ya. Nah ini nanti gambarannya yang Simson ini pun nanti kaitannya dengan Kristus tuh. Mati, ya kan? Dikuburkan gitu kan? Nah bangkit ke gerakan itu. Tuhan mengalahkan maut, ya.
Nih nanti ada kaitan-kaitannya kalau kita mempelajari lebih dalam sebenarnya ya. Jadi suku Dan ini zamannya hakim-hakim gitu ya. Nanti salah satunya adalah si Samson ya. Tahu Samson ya? Yang ada filmnya juga kadang ya, agak terkenal ya jadinya ya. Nah, ketika jeda begitu, aku menanti-nantikan keselamatan yang datang daripadamu ya Tuhan. Nah, ini si Yakub juga bisa melihat bahwa di dalam kelelahannya dia untuk menyampaikan pernyataan Tuhan gitu ya. Dia sudah tahu menjelang waktunya Tuhan nih. Tapi dia tidak kehabisan waktu ya, tidak kehabisan berkatnya untuk anak-anaknya yang 12 ini. Beda pada waktu si Ishak ya. Yakub kan merebut hak kesulungan ya. Pas Esau datang, Ishak udah nggak ada lagi berkat lagi. Itu Yakub telah menipu aku. Tidak ada lagi berkat padaku gitu ya. Sudah nggak ada lagi pada waktu zaman Ishak, Esau dan Yakub, Bapak Ibu ya. Jadi pada waktu itu Ishak memberkati Yakub gitu loh. Dan ketika itu tidak ada berkat lagi, ketika Esau adakah berkat lagi gitu loh. Datang kepada Ishak ayahnya. Karena Yakub sudah mengambilnya katanya. Ya kan? Nah di sini kita melihat gambaran Yakub tidak kekurangan waktu untuk dia bisa terus memberkati anak-anaknya yang 12. Dalam kelelahannya dia seperti menarik nafas di ayat 18, aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Dia tahu dia ingin dijemput Tuhan. Dia mempersiapkan kembali untuk dia menyatakan pernyataan Tuhan. Dia tidak kehilangan waktu dan tidak kehilangan berkat untuk memberkati anak-anaknya. Kita lanjut di ayat 19, Kejadian 49 ayat 19. Kita akan coba lagi nanti sampai dari Bapak Ibu ya, saya coba penggalnya enaknya yang mana ya. Dari Gad ayat 19. Oke, kita habiskan aja sampai ayat 27 ya. Kita habiskan sampai ayat 27. Sampai 28 nih Bapak Ibu, tanggung satu ayat untuk closing nubuatannya. Jadi ayat 19 sampai ayat yang ke-28 saya ganjil, Bapak Ibu genap. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Naftali adalah seperti rusa betina dan terlepas ia akan melahirkan anak-anak indah. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, oleh Allah ayahmu yang akan menolong kau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau, dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagikan rampasannya. Menarik Bapak Ibu ya. Tadi kalau kita coba review dikit, Gad gitu ya, ini juga sebagai pasukan ya, perang ya kan. Terus Asher ini sebagai, kalau kita mungkin koki ya, dia makannya akan limpah mewah. Dia ini rempah-rempah gitu ya, kaya akan rempah-rempah nantinya gitu ya. Akan ya, kalau misalnya makanan enak, kalau nggak ada rempah-rempahnya juga nggak enak gitu ya. Yang bikin enak karena ada rempah-rempahnya ya. Jadi resepinya di situ gitu ya.
Nah, terus juga Naftali melahirkan keturunan-keturunan yang parasnya cantik, ramah orangnya, dan lain sebagainya gitu ya. Ini kayaknya enak-enak ya. Dan sorotnya itu ke Yusuf. Yusuf itu lebih panjang ya dibanding yang lainnya ya. Sorotan ini Yusuf. Karena apa? Yakub melihat. Nah, nanti ada kaitannya dengan nubuatan, dengan pengetahuan ya. Yakub melihat ya. Yakub melihat bagaimana Yusuf gitu ya, yang selama dia di negeri orang asing gitu ya, bagaimana dia fight gitu ya, dia menjadi orang yang akhirnya Tuhan pakai gitu ya, yang orang juga mau hancurkan dia, termasuk pada waktu itu Potifar gitu kan, istri Potifar, benar gak? Yang dia menemukan kekecewaan di dalam rekan penjaranya yang tidak mengingat dia gitu kan, yang mungkin di dalam politik dia justru ingin disingkirkan Yusuf ini gitu ya, tapi dia tetap bertahan. Nah, disitulah kita tahu bahwa Yakub ketika menyatakan pernyataan bukan sekedar menyatakan tanpa ada dasar, Bapak Ibu. Ya, begitupun nanti masuk ke Benyamin gitu ya. Ini Benyamin ini kalau yang kita tahu nih, yang asal dari Benyamin tuh Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus tuh suku Benyamin. Nanti kalau ditarik dia suku Benyamin, ya Rasul Paulus. Oke, saya melihat gini, ketika pernyataan Tuhan bicara nubuatan tadi gitu kan ini dibicarakan tadi ketika ia memberkati mereka ya, Yakub memberkati mereka, memberikan berkat kepada ke-12 suku Israel, ke-12 anaknya yang nanti cikal bakal jadi 12 suku Israel. Dia memberkati mereka, tapi ketika kita lihat bunyi daripada nubuatan itu ada yang tidak enak gitu kan. Apakah itu berkat? Kita lebih demen mendengar kalau kita diberkati oleh Tuhan, maka kita didoakan, kayaknya ada sesuatu yang baik yang boleh kita dengar. Diberkatilah keluar masukmu, ya kan? Kita ingin mendengar sesuatu yang lebih enak di telinga kita. Yang mungkin secara emosional yang membuat kita akhirnya mendatangkan satu motivasi diri yang positif. Kita seringkali mau mendengar hal itu. Kalau kita bicara nubuatan, berbeda dengan perkataan positif atau motivasi. Bukan. Karena kalau demikian, nubuatan itu bukan lagi nubuatan, tapi dibuat-buat. Lu buat-buat, jadi bukan nubuatan. Kalau kita mengacu pada kebenaran firman Tuhan, maka kalau lo bicara nubuatan, maka pernyataan Allah. Bukan pernyataan manusia, itulah nubuatan yang sejati. Nah, di dalam pernyataan Allah, ada kebenaran di dalamnya. Khotbah salah satu tanda petik nubuatan, kata pernyataan Allah sedang disampaikan. Khotbah. Ya. Dulu kan belum ada kitab suci. Maka para nabi dipanggil karena nggak semua orang tanda petik bicara dengan Tuhan. Tuhan mau bicara dengan manusia lewat perantara toh nabi. Betul? Nabi dikasih tahu Musa ya kan, Yakub misalnya, Abraham ya kan, bicara kepada Abraham gitu loh. Apa yang harus dikerjakan dan sebagainya. Tuhan menyatakan diri lewat beberapa orang, nggak semua orang. Nah, zaman sekarang bagaimana? Apakah nubuatan itu masih ada? Masih ada. Ini pernyataan Allah, Bapak Ibu. Nubuatan itu kan pekerjaan pernyataan Allah. Allah menyampaikan sesuatu kepada nabinya, lalu nabinya menyampaikan kepada jemaat. Betul? Nah, sama. Ini pernyataan Allah. Kita orang awam kan bingung kalau nggak diajarin. Siapa yang ngajarin saya? Ya para pengajar, para penginjil, pendeta dan lain sebagainya menyatakan memberitahukan pernyataan Allah supaya Anda dan saya ngerti, oh begitu. Nah, ini nubuatan. Ya. Fungsi nubuatan di dalam hamba Tuhan itu ada, fungsi nubuatan, bukannya nabi ya, fungsi nabi, sorry. Fungsi nabi masih ada, jabatan nabi udah nggak ada. Jabatan rasul pada waktu perjanjian baru dan sekarang tidak ada lagi jabatan rasul. Diganti jabatannya, yaitu siapa? Hamba Tuhan, pendeta, penginjil. Berbeda. Zaman perjanjian lama, nabi jabatannya. Sekarang nggak boleh ada lagi jabatan nabi karena sudah nggak ada emang. Siapa yang pilih? Kalau sekarang dikatakan nabi, saya nabi, seorang nabi. Pada waktu zamannya perjanjian lama, nabi yang langsung pilih itu Tuhan. Betul? Nggak sembarangan. Waktu zaman Rasul, siapa yang pilih? Kristus loh. Kristus sudah nggak ada. Sekarang kalau ada yang berani menyatakan saya ini seorang nabi, saya ini seorang rasul gitu kan,
Siapa yang pilih saya? Siapa yang pilih kamu? Siapa yang mendeklarasikan kau seorang nabi atau seorang rasul? Tidak ada jabatan itu, tapi fungsi itu ada. Fungsi nabi dan fungsi rasul itu ada, yaitu apa? Menyampaikan pernyataan Allah. Nabi menyatakan pernyataan Allah disebut nubuatan. Betul? Waktu zaman rasul menyampaikan pernyataan atau perkataan Kristus kepada orang-orang di luar sana. Siapa Kristus? Betul? Mereka mengajar. Sekarang Alkitab sudah tersedia. Pernyataan Allah turun dalam Alkitab. Siapa yang kasih tahu pernyataan Allah ini? Para hamba Tuhan, penginjil, pendeta, ngajarin jemaat biar tahu. Oh gitu. Itulah pernyataan Allah. Maka pada waktu kita menyatakan pernyataan Allah dikatakan nubuat misalnya gitu ya. Maka kalau kita bicara diberkati oleh Tuhan, bukan berarti seolah-olah yang negatif itu tidak ada berkatnya. Kita baru tahu ada berkat Tuhan ketika kita disadarkan kesalahan kita. Kemarin kita komsel, kita doa. Seringkali pas udah bohwat ya, Iwan nggak salah ya kan. Pas udah tepar, pas udah parah gitu kan. Pas udah piensui gitu kan. Baru kita sadar gitu kan. Apa tunggu piensui? Baru kita mau sadar bertobat. Tapi dibuat begitu pun baik kan buat kita kan. Karena kita langsung bertobat. Betul gak? Penderitaan kalau membawa kita kepada pertobatan yang sejati, maka penderitaan itu menjadi berkat. Tuh. Bedakan cara berpikirnya. Jangan salah Bapak Ibu. Seringkali kita nggak sadar itu. Karena kita bukan bicara sesuatu yang sifatnya jasmania. Tapi kalau sesuatu yang jasmania itu justru membuat saya jauh daripada Tuhan, maka yang mungkin jasmania tadi dikatakan berkat, itu jangan-jangan kutuk. Karena membuat saya jauh daripada Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu itu berkat atau kutuk daripada Tuhan? Jangan-jangan kekayaan yang diberikan ini adalah sesuatu yang bukan berkat justru. Mendatangkan kecelakaan yang membawa saya tidak kepada Tuhan. Celaka dong kita. Tapi banyak orang mungkin mempersepsikan itu adalah berkat Tuhan. Siapa yang kita bisa sadarkan ketika kita misalnya tidak ada yang menyadarkan kita tidak ada yang pernyataan Tuhan yang disampaikan, maka harus dengan keras menyampaikan sesuatu yang tadi ya, Yakub menyatakan sebuah keberdosaan gitu ya, atau kebobrokan daripada Ruben tadi ya di awal. Dia nyatakan itu supaya ada pertobatan, kau hati-hati nanti. Semuanya karakteristik anak-anaknya ketika dia berbicara bukan tidak ada dasar, karena Tuhan tahu menyelidiki setiap hati mereka. Yakub dipakai Tuhan. Yakub tuh matanya udah suwir gitu loh, ngeliat ini siapa gitu. Udah nggak bisa lihat dengan jelas kok. Ini Ruben anak 12 gitu kan, kadang ketukar ini siapa ya. Bisa begitu Bapak Ibu. Kalau dia lihat berdasarkan jasmani dia gitu ya. Jasmani bisa salah loh, karena dia nggak bisa tahu nih 12 ini yang mana, ini yang mana. Kalau bukan Tuhan yang ambil peranan untuk bicara ini. Yakub sadar, maka dia bicara. Ketika dia bicara, Yakub bicara, bukan sebenarnya Yakub yang bicara, Tuhan yang menyatakan. Pernyataan atau nubuatan, pernyataan daripada Tuhan harusnya membawa kita pada satu kesadaran. Karena Tuhan yang menyelidiki hati, dia tahu siapa diri kita. Dan ketika Tuhan melihat bahwa harus ada satu dobrakan yang mungkin akan membuat kita gelisah, supaya kita dibawa oleh Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan, yaitu apa? Supaya kita datang dan sujud di hadapan Tuhan dan kita memiliki pertobatan sejati. Atau kita kembali on the track dengan maunya Tuhan. Seringkali kan kita kan tidak mau. Siapa yang berani koreksi kita? Kita kalau misalnya dikoreksi sama orang yang lebih tua, mungkin kita mau dengar misalnya gitu kan. Mungkin bisa. Tapi kalau kita juga udah malas dengerin orang yang lebih tua gitu kan. Kita harus yang lebih tua lagi kan gitu kan. Semuanya yang gitu. Kalau kita udah jadi orang tua, siapa yang berani koreksi saya? Anak saya, lu baru gue sekolahin. Kita akan semakin sombong dan kita nggak akan mau dikoreksi. Siapa yang berani koreksi? Alkitab yang lebih tinggi daripada orang yang paling tua, yang paling tinggi. Raja sekalipun.
Kita maukah kita memiliki hati yang benar-benar mau menerima pernyataan daripada Tuhan? Yang mungkin sesuatu yang mengkoreksi dosa kita, yang membongkar dosa kita. Mungkin itu yang terjadi misalnya. Justru itu membawa berkat bagi setiap kita. Sehingga kita disadarkan ada satu kesalahan saya. Sehingga saya berubah. Yang tadi dulu saya begitu geram, saya begitu marah, saya begitu emosional misalnya, ya kan. Saya begitu misalnya melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya sekarang sadar gitu loh. Merusak diri, ya kan. Terus akhirnya sadar, dikasih penyakit misalnya gitu kan. Wah, tepar gitu kan. Wah, akhirnya bertobat. Bisa seperti itu berkat Tuhan. Membawa Anda kembali kepada tracknya Tuhan. Nah, sesuai dengan jalurnya Tuhan. Sesuai dengan ketetapan yang Tuhan inginkan yang terjadi dalam hidup kita. Saya kadang belajar untuk peka, Bapak Ibu ya. Saya belajar untuk peka. Saya sedikit kesaksian Bapak Ibu. Oh, masih ada ya waktunya ya. Takutnya kemalaman gitu ya. Kita masih ada ayat bagian terakhir nanti. Ketika saya melihat bahwa dulu saya pengusaha gitu ya. Saya sempat saya katakan dulu kami sempat tanda petik ya. Sempat hebat gitu ya, dalam arti dari nggak ada apa-apanya gitu ya. Kita fight segala macam. Tapi sekarang kalau di dalam perjalanan hidup saya banyak belajar Bapak Ibu. Tuhan mau apa sekarang? Begitu Tuhan mau apa? Kadang sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi gitu ya. Ini belum selesai, ini lagi muncul gitu ya. Ini belum selesai, ini lagi muncul gitu ya. Entah orang tua sakit, apa segala macam. Banyak yang belum selesai, muncul lagi, nongol lagi. Ini belum kelar, ada lagi kayaknya masalah. Saya pikir Tuhan mau apa gitu loh. Tuhan mau apa? Ketika saya berdoa, ketika saya harus menjual gitu ya, aset kita yang di Johar misalnya seperti itu. Lalu saya nggak punya kepikiran Bapak Ibu sebenarnya untuk punya rumah lagi gitu ya. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan kasih di belakang sekolahan gitu ya. Di belakang sekolahan, di belakang masjid. Ya saya bergumul dan berdoa. Saya bilang, dari situ saya coba belajar. Tuhan ingin saya melayani. Dekat di gereja Tuhan gitu ya. Saya bawa fight lagi, saya bawa dalam doa. Jangan maunya saya. Nah pada waktu itu Bapak Ibu tahu, kita bangun persekutuan dan sebagainya gitu ya kan. Akhirnya kita bisa selesai. Sampai hari ini saya harus tetap jaga konsistensi itu Bapak Ibu. Benar nggak? Kita harus tahu sampai hari ini loh. Mungkin minggu depan, minggu terakhir, kejadian 50 saya akan bahas. Setelah itu saya tidak bicara lagi Bapak Ibu. Bukan berarti wah perpisahan, enggak, bukan, maksud saya refresh gitu. Saya pengen tahu juga gitu ya dari beberapa rekan seperti itu ya. Saya akan berdoa terus, bergumul Bapak Ibu. Jadi kita tahu bahwa oh ya Tuhan maunya apa dalam hidup. Maunya apa? Dulu saya pikirkan mati-matian mengenai usaha. Sekarang pikirkan apa jiwa-jiwa jemaat Tuhan gitu loh. Pikirkan untuk pekerjaan Tuhan. Enough gitu loh. Saya pikir oh iya hidup harus apa maunya Tuhan. Ya, hidup apa maunya Tuhan. Saya bukan orang yang tidak punya potensi Bapak Ibu ya. Usia saya 40-an. Ya, udah menginjak angka 40-41. Usia yang juga saya bukan orang bodoh yang tidak punya skill gitu ya. Tapi saya belajar dalam hidup. Kalau Tuhan sudah tanda petik ya memberikan saya mandat, ya saya kerjakan. Saya kerjakan saja. Waktu saya bergumul, saya berdoa, Tuhan kasih. Nggak ada tempat, Tuhan kasih. Itu tanda bagi saya. Untuk saya, Tuhan pengen seperti apa. Sampai hari ini. Makanya kadang dalam hidup ya, kita nggak bisa cari, oh ternyata sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan gitu ya. Tuhan sedang arahkan ke skenario besarnya dia. Seringkali kita merasa bahwa kenapa Tuhan nggak memberkati saya, kenapa Tuhan begitu gitu loh. Jangan-jangan ini daripada setan gitu kan, saya tengking gitu kan. Tidak ada tuh gitu kan, jangan-jangan ini ada belalang pelahap gitu kan. Jangan-jangan itu emang Tuhan pengen kayak gitu loh. Supaya kamu kesini. Kan kadang gitu ya kan. Kita nggak sadar aja tuh. Kita tengking ya. Kita lagi tawan Tuhan. Orang itu dari Tuhan, kita malah tengking Tuhan. Orang Tuhan yang mau gitu loh. Kebalik gitu ya. Kita terlalu berani kadang. Kita terlalu berani. Kita menganggap sesuatu yang tidak menyenangkan itu dari setan. Jangan-jangan dari Tuhan gimana? Kita tengking Tuhan. Terlalu berani kita. Makanya kadang kalau di dalam kehidupan kita sesuatu yang buruk terjadi, yang tidak menyenangkan,
Yuk kita doa lagi, refleksi diri. Bisa juga salah dari diri kita. Banyak hal, ya. Bisa juga emang itu maunya Tuhan. Siapa yang menyangka Ayub begitu kena yang tidak menyenangkan, apa dosanya dia? Apa dosanya dia coba, ya kan? Dia diam. Dia koreksi diri, kayaknya gue gak salah nih. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi, mau gimana? Bayangkan Bapak Ibu. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi mungkin kita nggak seperti Ayub. Mungkin ada kesalahan kita yang Tuhan mau koreksi. Betul? Yang Tuhan mau koreksi loh. Kita nggak sesuci Ayub. Tapi seringkali orang pakai, wah sama seperti Ayub ya kan. Hidup kita nggak suci Ayub. Kita lupa bandingin yang lain. Kita selalu bandingkan, oh yang tidak menyenangkan mungkin Tuhan mau gitu kan. Saya mencoba ini. Hidup kita nggak bandingin. Sesuci Ayubkah kita? Atau jangan-jangan penderitaan ini emang karena kesalahan saya? Kita seringkali udah berada di zona yang nggak ngerti, nggak tahu ini apa gitu loh sebenarnya. Maka belajar dari kebenaran firman Tuhan, kita nih harus berani ya mengkoreksi diri, karena yang tahu persis kita Bapak Ibu sama Tuhan. Tuhan yang tahu persis kedalaman hati kita. Tuhan yang tahu persis apa yang kita alami. Tuhan tahu persis, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita mau fair gak di hadapan Tuhan? Kita mau gak benar-benar mengingat, mendengar pernyataan Tuhan yang sungguh-sungguh ketika Tuhan harus koreksi diri kita? Nubuatan yang sejati itu berdasarkan kebenaran. Ada pengetahuan juga yang gak bisa sembarangan berbicara kita. Waktu saya menyatakan kebenaran firman Tuhan, menyatakan nubuatan Tuhan misalnya gitu ya, menyatakan pernyataan Allah, lalu saya tidak punya dasar dengan kebenaran firman Tuhan atau pengetahuan itu. Jadi apa yang saya sampaikan? Pernyataan diri dari imajinasi saya, dari ide-ide saya, dari cara berpikir saya sampaikan ke Bapak Ibu yang sebenarnya bukan pernyataan Tuhan, pernyataan diri saya. Bukan pernyataan Tuhan. Ada motivasi saya yang lain. Mungkin mau brainwash, cuci otak Bapak Ibu, misalnya kan gitu kan. Bisa juga. Kalau tidak memiliki dasar kebenaran, bahaya Bapak Ibu. Nah ini yang saya coba pikir kenapa kita kaum awam mesti belajar. Kenapa kita tuh seringkali tuh berasa bahwa ya kita tinggal terima saja. Tidak. Kita mesti jeli, apalagi zaman sekarang Bapak Ibu ya. AI ya. Udah ada artificial intelligence ya, kecerdasan buatan. Ngeri loh Bapak Ibu. Ngeri. Kita nggak sadar gitu ya. Kita googling atau apa. Ntar banyak tuh kita main TikTok iklannya dia gitu kan. Kita masuk ke situs tertentu nanti nongolnya dia gitu loh. Udah ngebaca logaritma kita. Bayangkan Bapak Ibu. Ya bayangkan ya. Nggak tahu Bapak Ibu ngikutin perkembangan teknologi atau tidak gitu ya. Ada satu nanti ada otak tuh kayak dikasih tuning gitu ya. Untuk bisa di on offin. Itu manusia percobaan pada tikus itu lebih agresif. Otak ya, ini mengendalikan otak. Itu lebih agresif. Ada percobaan tikus dikenakan itu ya, alatnya gitu ya. Di otaknya tikus. Sebelum di onin, dia biasa aja tuh dengan misalnya mainan robot-robotan ya kan. Ganggu dia biasa aja, dia menghindar gitu kan segala macam. Begitu dionin, dihancurin itu. Memicu otak untuk agresif. Bayangkan. Kalau ini terjadi gitu ya, wah kacau Bapak Ibu. Ya, kacau. Makanya kita perlu benar-benar memiliki kemurnian untuk tahu kebenaran yang benar. Sehingga di dalam arus apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita sudah tahu gitu loh. Entah itu misalnya resesi segala macam. Kalau emang resesi itu maunya Tuhan misalnya. Kita mau ngapain? Kan itu pertanyaannya. Iya dong. Apa yang harus kita kerjakan? Itulah berkat Tuhan. Kalau kita sudah tahu ke depannya mau apa, Tuhan nyatakan dulu kepada kita, ini adalah berkat Tuhan supaya kita memiliki hati yang bijaksana untuk menjalaninya. Bukankah Yusuf juga mendapatkan pernyataan daripada Tuhan? 7 tahun kemakmuran, 7 tahun kemiskinan atau kelaparan. Ini kan berkat Tuhan. 7 tahun kelaparan. Iya kan? Maafkan. 7 tahun kelaparan berkat Tuhan. Kenapa? Dengan demikian Mesir menguasai semua wilayahnya. Bayangkan Bapak Ibu.
Bagi orang-orang tertentu, COVID itu menjadi berkat tersendiri, ya kan? Betul nggak? Kita mau bilang apa? Sesuatu yang tidak menyenangkan bisa jadi berkat bagi hal yang lain. Tapi kita menjadi bijaksana sekarang gara-gara COVID. Tapi dengan COVID juga kita juga terlena. Ibadah maunya online sekarang. Nggak ada yang mau datang onsite, betul? Terlena juga. Bayangkan Bapak, dari sini kita tahu kepekaan diri kita. Kita harus bisa membaca. Sudah benarkah saya? Apakah saya terlena? Ini kita yang semua berani koreksi, harusnya kita. Tapi kalau kita nggak mau menginginkan kebenaran, kita agak sulit untuk mengkoreksi diri kita. Karena apa? Pada dasarnya saya nggak menginginkan kebenaran kok. Menginginkan kebenaran itu artinya seluruhnya secara utuh kita mau terima ini. Jangan pilih-pilih. Kalau yang enak didengar mau saya dengar, yang tidak enak didengar saya pilahkan, saya buangkan, saya hempaskan atau saya tinggalkan, saya abaikan. Ini namanya bukan ingin kebenaran. Kebenaran itu bukan kebenaran utuh gitu loh. Kebenaran harus utuh. Nggak bisa maunya saya. Hidup ini tema bukan maunya saya, Bapak Ibu. Ya, saya pribadi belajar gitu ya. Yuk kita sama-sama. Kalau kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, makanya Tuhan berikan kepekaan. Tuhan akan nyatakan sesuatu yang besar terjadi. Misalnya Tuhan akan ingetin kita, Tuhan akan melalui karya Roh Kudusnya memberikan kita tuntunan, Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak lagi menyukai kebenarannya, nggak bakalan Bapak Ibu memiliki sebuah kepekaan yang benar gitu loh. Nggak memiliki satu rambu yang benar untuk kita jalanin hidup kita yang mungkin nanti penuh tantangan, ya. Makanya saya berharap kita gemar akan firman Tuhan, ya. Kita lanjutkan di bagian terakhir, Kejadian 49 ayat 29 sampai 33. Saya ganjil, Bapak Ibu genap ya. Yakub meninggal dan dikuburkan. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Dan di situ 32. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Nah, di sini ada dia sebelum meninggal dia berpesan, ini ungkit lagi mengenai Abraham ya. Sebenarnya untuk mengingatkan, bayangkan ya, Yakub di dalam usia yang sudah tua ini, dia juga ingin meletakkan keutuhan imannya bagi anak-anaknya. Ingat kembali mengenai Abraham lain sebagainya, itu sebagai tanda keberimanan Bapak Ibu. Ya, ingat gitu loh mengenai keimanan. Jadi anak-anaknya itu bukan sekedar sejarah ya bicara Abrahamnya. Tapi kalau kita ingat Abraham, maka kita akan ingat Bapa orang beriman. Betul ya? Kalau kita ingat Abraham, pasti kita ingat dengan imannya. Iman Abraham. Nah, Yakub kembali, semua yang diperkatakan segala macam, ini nanti ada kaitannya dengan iman. Ya, iman keselamatan nantinya ya. Nah, nanti di sini kita melihat bahwa hidup kita pun menjelang nanti gitu ya Bapak Ibu. Kita harus kaitkan kembali dengan mengingat iman kita Bapak Ibu. Jangan sampai kita sudah menjadi orang Kristen di usia tua kita malah menjadi pemberontaknya Kristen. Menolak Kristus. Bisa loh Bapak Ibu. Atau paling tidak kita nggak mau diubahkan karena kita berasa paling tua. Kita nggak lagi mau dikoreksi oleh firman Tuhan. Nggak mau lagi dikoreksi oleh mungkin rekan sekerja, siapa kamu gitu kan, padahal arogansi saya tinggi misalnya karena saya orang tua. Bisa juga begitu ya Bapak Ibu ya, bisa kan? Sayang kan, di akhir hidupnya demikian. Tidak dengan Yakub ya. Yakub kembali semua kepada imannya kembali gitu loh. Dari sini kita tahu bahwa Yakub
dia benar-benar memiliki iman yang utuh ya untuk kembali kepada Tuhan. Ini closing yang menarik ya. Dia tahu dia sudah siap mau mati, ya kan? Dia berkati anak-anaknya, ya kan? Sebelum meninggal dia kasih warisan supaya nanti dikuburkan di sana. Ini bicara iman, ya kan? Dia tidur, letakin kakinya. Wih, mantep ya. Mantep ya Bapak Ibu ya kalau meninggal kayak gitu ya. Anak cucu kumpulin, ya kan? Saya udah siapin itu Bapak Ibu. Udah siapin itu di YouTube channel. Saya nggak pusing. Anak cucu saya kalau saya nggak ada pun dia bisa lihat YouTube channel. Apalagi hari ini saya ngomong gitu kan. Nggak usah pusing gitu loh. Tapi benar, saya siapkan ini Bapak Ibu ya, bukan karena mau gaya-gayaan punya YouTube channel, tidak. Karena saya pikir benar ya, legacy apa yang saya bisa tinggalkan nanti. Jangan-jangan pulang saya meninggal, benar gak? Lah, saya belum pernah ketemu cucu saya loh, tapi cucu saya nanti bisa tahu saya nantinya. Sekalipun saya nggak bisa lihat dia, betul? Benar gak Bapak Ibu? Jangan main-main Bapak Ibu. Saya pikir ya, saya bukan yang nonton YouTube channel saya juga nggak banyak kok, betul kan? Bukan itu, bukan untuk cari followers segala macam, enggak. Saya pikir legacy apa yang bisa saya turunkan. Saya pengen kayak gini loh, cuci kumpulin. Kalau ada umur masih mending kan? Lah kalau nggak ada, at least cucu saya kenal saya. Nih kakeknya kamu ya. Tahu ya, bener gak? Saya nggak bisa lihat cucu saya, tapi cucu saya bisa tahu saya. Oh gitu ya. Oh Kungkung gitu ya. Oh ternyata Kungkung keren juga ya. Moga-moga dia ngomong gitu kan gitu ya. Tapi kan nggak itu. Jadi ada legacy iman apa yang boleh saya turunkan. Lewat apa? Lewat seperti ini Bapak Ibu. Ya. Kita coba deh pikirkan sesuatu yang sifatnya kekal gitu loh. Yang legacy apa yang kita bisa turunkan? Yakub mempersiapkan itu semua. Akhirnya dia menutup dengan baik. Dan kita, nanti hidup kita nih, mati kita nggak tahu. Ya kan? Legacy apa yang kita bisa turunkan kepada mereka? Bicara mengenai iman kekristenan Bapak Ibu. Bicara mengenai iman keselamatan dalam Kristus. Itu legacy yang wajib kita harus turunkan kepada mereka. Turunkan dalam arti kita ajarkan kepada mereka. Keselamatan nggak bisa diturunkan ya Bapak Ibu. Keselamatan itu diberitakan. Ya, diberitakan. Iman itu nggak bisa diturunkan. Misalnya, saya orang beriman, orang Kristen, lalu nanti cucu saya pasti orang Kristen. Nggak demikian berdasarkan keturunan, bukan. Ya, iman Kristen itu diberitakan. Dia terima, dia ngerti, dia dapat anugerah Tuhan, dia selamat. Ya, mentang-mentang nih bapaknya pendeta, ya anak saya, cucu saya, kalau nggak ada yang beritain firman, sama, dia binasa. Dia nggak percaya Tuhan, nggak ada yang beritakan, binasa Bapak Ibu. Ya, keselamatan masing-masing Bapak Ibu ya. Iman kekristenan itu masing-masing. Bukan karena keturunan. Anda yang punya keturunan Kristen, beruntung saja punya lingkungan yang notabene sudah Kristen. Nggak jamin. Beruntung saja. Nggak jamin. Ya kan? Orang nih, beruntung saja karena dia dekat lapangan sepak bola, sering main bola, ya kan? Belum jamin dia menjadi pemain bagus kan? Betul gak? Orang yang mungkin di gang tinggalnya, tapi punya skill main bola, mungkin pakai bola plastik doang, jangan-jangan dia punya skill. Kan gitu, nggak jaminan. Ya, sama seperti iman juga ya, nggak demikian. Mari kita akhiri persekutuan kita, saya akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena pada malam hari ini Tuhan telah menyatakan kebenaran-Mu atas setiap kami. Ajar kami untuk memiliki telinga yang menyedangkan telinga kami untuk hal-hal perkataan Tuhan yang mungkin keras untuk kami dengar. Tapi biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami kerinduan untuk kami boleh mendengar secara utuh kebenaran firman Tuhan. Yang tidak menyenangkan pun, yang mungkin bersifat penderitaan, biarlah kami boleh menyukai kebenaran firman Tuhan secara utuh. Karena kami percaya Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kami. Kelak pada waktunya Tuhan akan memberkati kami dengan keutuhan daripada kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Sehingga membawa kami kepada kesungguhan hati kami, iman kami kepada Kristus. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara dan berkata-kata. Kiranya kuasa daripada Roh Kudus-Mu boleh memberikan kami ilham untuk kami boleh mengerti lebih dalam lagi. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Oke, saya akan undang Pak Daniel untuk berdoa. Kita akan doa persembahan. Pak Daniel.
Silakan Pak Daniel. Kita berdoa, terima kasih Tuhan buat kebenaran daripada firman-Mu yang sudah disampaikan. Tuhan memberkati bagi hamba Engki yang sudah melayani Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu terus turun di dalam kehidupan Tuhan. Oke. Sebentar Tuhan, kami akan memberi sumbangan kami, memberkati tangan-tangan daripada kami Tuhan, baik yang memberi, baik yang belum sempat memberi, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, siap memberi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pak Daniel. Nah, tanggal 17 Desember ya, kita akan merayakan Natal, perayaan Natal kita nanti tanggal 17 Desember. Jadi nanti kita kemungkinan perayaannya akan dilaksanakan kembali di industri gitu ya. Untuk perayaannya, tempatnya. Nah, nanti untuk acaranya ada usulan tuker kado gitu ya. Tapi nanti kita coba pertimbangkan beberapa hal untuk mengantisipasi hal-hal lain supaya kita dapat terkoordinasi dengan baik ya. Saya nanti ingatkan kembali ya. Oke, kita akan akhiri, kita akan bangkit berdiri. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri persekutuan kita malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur karena sepanjang malam hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan sudah memimpin setiap kami, dan kami sudah diberkati oleh perkataan firman Tuhan. Kami mengucap syukur karena Roh Kudus terus membakar hati kami untuk kami boleh terus diberikan kerinduan. Kami berdoa Tuhan Yesus, agar kiranya juga dalam kehidupan kami ada penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan, ada pembelaan Tuhan yang kami boleh nikmati, ada bimbingan daripada Tuhan yang boleh kami rasakan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami yang penuh dengan rintangan dan tantangan. Hamba-Mu terbatas Tuhan di dalam memberikan penggembalaan bagi setiap mereka, tapi yang mau percaya kuasa daripada kebenaran firman Tuhan, kuasa Allah yang tertinggi tidak akan pernah meninggalkan kami, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kayak Tuhan menjawab segala pergumulan mereka, setiap doa-doa mereka Tuhan dengarkan, karena kami memiliki Allah yang hidup. Dan kami berdoa, kiranya Tuhan di dalam keberkenanannya kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, yang dengan segala kelemahan kami, dalam segala keberdosaan kami, layakkan kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Kristus mati buat kami, sehingga kami boleh mendapat perkenanan daripada Allah Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, kekal selama sampai selama-lamanya. Mari kita siapkan hati kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, sukacita pada Yesus Kristus, dan penyertaan pada Roh Kudus turun atas setiap kita malam hari ini. Mulai malam hari ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Saat teduh saya undang minggu depan untuk kembali lagi. Tuhan Yesus memberkati.